Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini saya akan berbicara tentang mengapa harus Yesus. Filipi pasal pertama ayat 21. Mengapa apa-apa harus Yesus? Harus Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Buat sebagian banyak orang Yesus bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Buat sebagian orang Yesus hanya sebagai pemberita, penyambung lidah Tuhan. Buat sebagian orang di luar sana, Yesus hanya sekedar rasul. Dan buat sebagian banyak orang lagi di luar sana, Yesus hanya sekedar nabi. Yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sabdanya, untuk menyampaikan firman-Nya. Tetapi tidak bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah Dia sendiri melalui Roh Kudus-Nya dan kehendak Bapa-Nya yang di sorga. Membawa hidup saudara dan saya pada akhirnya. Datang mendekat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, the one and only. As our Savior in our life. Roh Kudus lah yang membuat dan memampukan kita berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, Bapa lah yang di sorga yang menarik saudara dan saya pada akhirnya berkata, Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan yang akan menyelamatkan hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai hidupku. Aku percaya kepadamu. Kalau bukan berasal dari Tuhan dan dari pihak Tuhan, maka kita termasuk bilangan orang yang pertama. Orang yang beranggapan, orang yang menganggap bahwa Yesus hanya sebatas utusan Tuhan. Yesus hanya sebatas rasul. Yesus hanya sebatas nabi dan lain sebagainya. Karena kemurahannya, karena kasihnya, karena kebaikannya. Seorang penganiaya jemaat, seorang pembantai pengikut jalan Tuhan bernama Saulus. Finally, Roh Kudus ubahkan. Finally, Roh Kudus celikan matanya, selaputnya. Sehingga dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dan apa yang selama ini aku anggap keuntungan. Semenjak aku mengenal Yesus, semuanya aku anggap sampah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi saudara dan saya, Yesus bukan hanya sekedar nabi. Yesus bukan hanya sekedar rasul. Tetapi bagi saudara dan saya, Yesus adalah segalanya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah segalanya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah segalanya. Pertanyaan besarnya adalah Bapak Ibu Saudara, mengapa harus Yesus yang menjadi segalanya bagi hidup kita? Kenapa sih gak kokoh kita yang tolong kita aja? Kenapa sih gak mami mertua saya aja, pastor yang nolong masalah saya? Kenapa sih gak gembala saya saja, pastor Yusak yang tolong saya? Kenapa sih gak gereja aja yang bantu saya? Kenapa harus Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi? Kenapa gak adik saya yang tolong saya? Kenapa gak teman-teman saya yang invest, kasih dana segar gitu, fresh money buat usaha kami? Kenapa harus Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi? Ini yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara coba lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Tetapi kewargaan kita adalah di surga. Sama-sama katakan dengan saya warga sorga. Makanya saya kutip sekali lagi apa yang menjadi statement dari gembala senior saudara. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kepastian sudah jadi bagian milik kita. Amin. Nah, dari sana kita juga menantikan apa Bapak Ibu Saudara? Juru selamat Tuhan
Pertanyaannya kenapa harus Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Karena dia adalah juru selamatmu dan juru selamatku. Pak, maafkan saya Pak. Praise the Lord kalau kita punya mami yang diberkati Tuhan, hartanya banyak. Praise the Lord kalau kita punya koko yang diberkati jabatan yang masyur. Tapi semua sifatnya sementara dan terbatas Pak. Dan tidak selama-lamanya dia bisa menolong dan menjadi jalan keluar dari setiap masalah kita. Ada satu jaminan yang pasti bahwa Yesus adalah juru selamat. Juru selamat bukan hanya menyediakan sorga, mati masuk sorga, tapi dalam kegiatan, aktivitas hari-hari kita yang masih Tuhan percayakan tinggal di bumi. Dia tetap bukan hanya juru selamat di sorga, tapi juga juru selamat di bumi bagi hidup saudara dan saya. Tepuk tangan baginya. Pertolongan investor kita terbatas. Dokter kita memiliki keterbatasan Bapak Ibu dalam mendiagnosa sakit penyakit kita. Bahkan pejabat-pejabat tinggi negara yang mungkin bintangnya 1, 2, 3 memiliki keterbatasan juga. COVID-19 lah menjadi pengingat sebagai sign buat hidup orang percaya bahwa kita ini terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak boleh keluar, harus pakai masker, ini dan itu dan lain sebagainya. Kita terbatas. Oleh karenanya, saudara dan saya diberikan kepastian. Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Karena Yesus itu juru selamat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika saudara disikat sama orang dari belakang, Tuhan yang akan jadi penolong kita. Ketika kita dibuang sama orang yang kita kasih, Tuhan yang akan jadi juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Memang saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang duta Kristus, menjadi gembala dan pendeta di salah satu gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Tapi saya terbatas saudara. Terbatas dalam melayani siapapun. Tapi ketika saudara menyadari kenapa harus Yesus? Karena dia juru selamatku. Saat aku mentok gak ada jalan, dia adalah jalannya. Saat aku mentok gak ada pertolongan, dialah pertolongan saya. Amin. Amin. Yesus ini adalah jawaban dari segala pertanyaan yang manusia selama ini pertanyakan. Bisa gak saya sembuh? Yesus akan berkata, bisa. Karena darahku menyembuhkanmu. Bisa gak stadium saya ini hilang? Bisa. Karena bagiku tidak ada perkara yang mustahil. I am your savior. Aku juru selamatmu. Hari ini selama-lamanya aku tetap juru selamat. Bisa gak bisnis saya dipulihkan? Bisa. Asal engkau percaya kepadanya. Asal kita bergantung kepadanya. When we depend on Jesus, lihatlah apa yang terjadi. Yang tidak ada menjadi ada. Saudara pernah baca dalam kisah di dalam Bible. Pernikahan yang hampir dipermalukan karena tidak ada anggur di sana. Ketika ada Yesus di sana. Jangankan anggur. Anggur yang terbaik Yesus kasih. Bukan hanya anggur. Tapi apa Bapak Ibu? Anggur yang terbaik. Di mana ada Yesus, di situ ada pintu yang terbuka. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Di mana ada Yesus, di situ ada jawaban. Di mana ada Yesus, di situ ada pertolongan dari setiap masalah kita. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Kita gak usah lah ngomongin sorga, itu udah pasti. Hari-hari kita ini loh. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Kan ada aja masalah setiap hari Bapak Ibu. Rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Darah boleh sama merah, hati siapa yang tahu. Tapi waktu kita percaya Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena dia juru selamatku. Karena dia yang akan menolong hidupku. Ada istilah dalam dunia, ada uang abang saya, gak ada uang abang ditendang. Itu betul Bapak Ibu. Ketika saudara sedang di puncak, ketika saudara sedang jaya, ketika saudara sedang masyhur, maka istilah ada gula, ada semut itu pasti terjadi.
Tapi ketika saudara jatuh, saudara bangkrut, nama dan reputasi saudara hancur, saudara dipecat, di PHK dan lain sebagainya. Kecenderungannya orang hanya akan menghakimi, mendilit, mendegradasi, melupakan dan membuang kita. Tapi dengar baik-baik. Tuhan yang sering kali kita abaikan. Tuhan yang sering kali kita tidak andalkan. Tuhan yang sering kali kita lupakan. Dia tetap setia dan berkata, aku juru selamatmu. Aku akan tolong hidupmu. Sebesar apapun masalahmu, aku yakinkan aku jauh lebih besar. Tepuk tangan baginya. Saudara dan saya lagi menyembah Tuhan yang tidak abal-abal. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Bukan Tuhan yang abal-abal. Amin. Yesus yang kita percayai. Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita imani. Bukan Tuhan kaleng-kaleng. Dia lahir. Dia melayani. Dia cari kita. Dia berkorban bagi kita. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia naik bagi kita. Dia datang kembali bagi kita. Semuanya hanya bagi kita. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh takut. Belum semua, saya gak boleh takut. Saya gak boleh khawatir. Saya gak boleh cemas. Saya gak boleh bimbang lagi. Amin. Mengapa? Karena di depan kita ada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bapa yang kekal, Raja yang perkasa. Saudara, orang yang mempercayai Yesus sebagai Juru Selamatnya, dia gak akan dikecewakan. Gak akan kecewa. Kenapa banyak orang Kristen kecewa pada akhirnya sama Yesus? Satu, dia gak menyadari bahwa Yesus ini hebat. Dua, dia gak menyadari bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tiga, dia hanya menyadari sekarang Tuhan, now and today. Padahal Bible berkata, Yesus bekerja indah pada waktunya. By in his time, not our time. Ngerti Bapak Ibu? Ya tapi suami saya gak kelar-kelar Pak. Marah-marah mulu tiap hari, gak pernah pulang. Dia bilang suruh jangan pulang, malam-malam gak pulang. Suami apaan tuh, binatang. Saya udah doa-doain, tapi suami saya makin kasar. Karena ibu maunya now and today. Tetap saja berdoa, tetap saja percaya. Dia yang berkata, akulah juru selamat. Dia juga yang akan menyelamatkan rumah tanggamu. Bukankah dia juga pribadi yang sama yang memberkati rumah tanggamu? Bukankah senior pastor saudara atau pastor Hanahan di tempat ini akan memberkati Bapak, pernikahan Bapak Ibu Saudara di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya sejak engkau diberkati sampai selama-lamanya rumah tanggamu jadi jaminan Yesus. Karena dia satu-satunya juru selamat dalam rumah tangga kita. Tapi Bapak gak kenal si suami saya, orangnya keras kepala. Kalau udah biru gak mungkin berubah merah. Saya capek jadi bininya, udah 15 tahun nikahin dia Pak. Kalau tidur, aduh. Kalau makan sembarangan, tidur sembarangan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan pernah ngomong begini sama Musa. Musa, bukankah aku yang menciptakan manusia? Bukankah aku juga yang melembutkan dan mengeraskan hati Firaun? Bukankah aku juga yang mengurapi lidahmu yang patah? Maksudnya yang gak cakap bicara. Tuhan yang sama. Yang merubahkan dan melembutkan dan mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang sama akan melembutkan dan mengeraskan siapapun juga yang dia mau. Karena kita anak-anaknya hidup di dalam anugerahnya. Maka Tuhan akan menjalankan kehendaknya untuk mengubah hati suami kita. Mengubah hati istri kita. Mengubah hati anak-anak kita. Oleh karenanya dalam menghadapi pergumulan rumah tangga dan lain sebagainya. Semua keputusan kita jangan diambil dengan marah-marah. Marah boleh, marah-marah itu harus dikontrol saudara. Karena marah-marah enggak menghasilkan solusi. Justru menambah masalah. Lebih baik kita bilang sama Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamatku. Yang sujud tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, mengapa harus Yesus yang menjadi segalanya bagi hidup kita? 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan demikian.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya harus menyerahkan semua kekhawatiran saya kepada Yesus. Karena dialah yang apa Bapak Ibu? 3-2 ya. Kenapa sih harus Yesus? Karena Yesus peduli sama saudara dan saya. Tadi saya udah singgung. Rambut boleh sama-sama hitam. Darah boleh sama-sama merah. Boleh se-DNA, boleh satu gen. Kokonya ya jalan ke kanan, cicinya jalan ke kiri. Adiknya jalan ke kanan, cicinya jalan ke kiri. Mamanya jalan ke kanan, anaknya jalan ke kiri. Intinya manusia itu memiliki keterbatasan yang kuat. Secinta-cintanya orang tua terhadap anak pasti ada titik di mana dia lupa dan dia gak peduli. Tapi sorry to say untuk mengatakan ini. Sampai mati Yesus tetap peduli sama hidup kita. Tepuk tangan buat dia. Reason yang kedua kenapa harus Yesus lagi? Yesus yang peduli. Di saat mungkin karena COVID ini. Orang gak peduli tentang keuangan kita, ekonomi kita, bisnis kita hancur-hancuran, bangkrut dan lain sebagainya. Orang gak peduli sama kita, kan orang taunya kita orang berhasil, orang sukses, naik turun mobil Alphard. Pakai jas, wangi, branded semuanya, orang kan taunya itu. Gue gak peduli mau COVID kayak mau apa kayak, pokoknya bayar utang lo. Betul gak Bapak Ibu? Tapi praise the Lord, Yesus peduli. Anak saya belum bayar tagihan, saya akan tolong. Anak saya sedang sakit, saya akan sembuhkan. Bukankah ada banyak orang bercerita kepada saya bilang, aduh saya kecewa Pak. Kenapa? Kecewa sama siapa? Saya kecewa sama mama saya. Kenapa? Saya sakit tapi mama saya gak peduli sama saya. Saya sakit tapi suami saya udah gak peduli sama saya. Biar mati loh, nyusahin aja. Bukankah itu seringkali kita dengar Bapak Ibu dalam keseharian hidup ini. Tapi jangan kecewa, jangan marah. Yesus yang mungkin kita gak bisa lihat, tapi dia tinggal dalam hidup kita, dia peduli. Dia pasti sembuhkan, dia pasti pulihkan, dia pasti tolong. Dia pasti angkat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin gereja udah gak peduli sama duta-duta Kristus yang lain, tapi Yesus peduli. Amin. Jemaat-jemaat mana mau tahu gereja ada pemasukan, gak ada pemasukan, jemaat gak peduli. Dan itu bukan tanggung jawab jemaat, tapi saya mau kasih tahu, Yesus peduli sama gereja ini. Untuk kemajuan gereja ini. Untuk perkembangan ekspansi gereja ini. Yesus peduli. Di saat mungkin orang ngancem-ngancem. Saya keluar. Biar miskin nih gereja ya. Saya keluar, saya gak nyumbang lagi. Saya gak nabur lagi. Tuhan pasti akan bilang sama Pak Yusak. Tenang anakku. Anugerahku cukup bagimu. Aku yang menyertai. Aku yang memberkati. Aku yang tarik jiwa-jiwa di Makassar ini. Saya bilang sama Tuhan dalam penggembalaan gereja saya. Aduh Tuhan, ini seminggu lagi gereja sudah mau buka. Ada aja peritilan. Habis selesai bayar sound system ratusan juta. Harus pasang TV. Ini itu dan lain sebagainya. Tambah lagi puluhan juta. Saya kan gak mungkin bilang sama jemaat, "Oi, lu gak ada yang peduli sama nih gereja." Gak mungkin saudara. Saya ini duta Kristus. Abdinya Kristus, anak kesayangannya Kristus. Dan harus mintanya sama Yesus gitu loh. Dia juru selamat yang pertama. Dan yang kedua saya tahu. Yesus mengerti. Yesus peduli. Segala persoalan yang kita. Sama-sama. Dibiarkan. Katakan dengan iman ya, Yesus peduli ya. Ku bergumul sendiri sebab Yesus peduli. Amin. Bu, suamimu boleh aja gak peduli tentang uang belanja bulanan bu. Tapi Yesus yang pelihara. Kok yang jawab mana pria-pria? Habis gimana besar, udah 2 bulan gak dikasih bayar uang listrik. Kita hidup pakai lampu sentir di rumah. Ini kan zaman milenial bukan zaman batu. Dasar. Sabar bu. Tuhan peduli.
Tuhan mengerti. Ibu ada dalam dunia ini bukan untuk disiksa, kata Tuhan, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda, mungkin orang tua, maafkan saya ya. Mungkin orang tua kita mengabaikan kita. Dengerin baik-baik anak-anak muda. Kalau bapamu yang jahat tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi bapamu di surga, kata firman Tuhan. Mungkin kau sehari-hari ini sedang diabaikan sama mami papimu karena satu dan lain hal. Gak usah marah, gak usah kecewa. Tuhan peduli. Dulu pun saya begitu Bapak Ibu. Saya bilang sama mami saya, mami saya mau jadi sekolah pendeta. Udah gila. Anak mana yang kalau digituin gak sakit hati Bapak Ibu? Saya bilang sama kakak saya, kak saya mau jadi pendeta. Gila. 2 ada kata gila Bapak Ibu. Saya ngadep om saya yang orang anggota dewan. Orang terpandang, orang terhormat. Saya bilang, om saya mau jadi pendeta. Jangan jadi pendeta, susah tuh makan batu loh. Kayak om jadi pejabat anggota negara. Mau apa aja mewah. Si Verona ini mau jadi orang miskin. Gila. 3 kata gila. Saya cerita sama adik-adik saya 2 saya kumpulin. Gue mau jadi pendeta nih, gue dipanggil Tuhan. Gila abang gue. Satu rumah bilang saya gila, saudara. Saya percaya pujian ini. Bagi Tuhan, aduh mau nangis saya nyanyi. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Nangis saudara. Orang yang dibilang gila, orang yang gak dipeduliin sama mamanya. Saya bilang sama tante-tante saya. Tetap dibilang, yuk gila, yuk gila, yuk gila. Semua orang bilang saya gila. Saya gak balas saudara. Saya nangis. Tuhan gak pernah bilang saya gila. Karena Tuhan yang panggil. Dan hari ini saudara tahu. Orang yang dibilang gila ini. Tuhan peduli sama orang gila ini. Dan orang gila ini dipakai Tuhan. Untuk menghidupi mereka yang ngomong saya gila. Itu abang gue tuh, itu anak gue tuh. Itu sama adik gue. Lo kenal gak sama Pastor Verona? Itu adik gue. Itu saudara gue. Saya gak tahu dari mana orang semua ngakuin saya. Saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kau sedang direndahkan orang. Kau dibilang aneh-aneh, jangan marah, jangan balas. Why must Jesus? Karena dia peduli, He care about us. He care. Kalau saudara pingin bisnis ini dan itu expand, orang lain bilang gila mana mungkin gak ada investor, gak mungkin. Selama masih ada Yesus mungkin saudara. Amin. Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seorang pengusaha kaya raya di Jakarta. Saya gak kenal dia gak kenal saya. Tiba-tiba kita dipertemukan. Karena sepele masalah baptisan. Kita mau baptis gak punya kolam. Tiba-tiba wakil gembala saya ternyata berteman dengan asisten dari pengusaha ini. Lu mau baptis di tempat gua aja, di mana? Di hotel. Itu hotelnya megah di Jakarta Bapak Ibu. Ring 1 di sekitar Jakarta. Tinggi. Dulu dia bilang, saya mau bangun hotel, 4 lantai aja. Semua teman pengusaha ngerendahin dia. Mocking dia, maki-maki dia bilang, stres lu gila begini dan lain sebagainya. Baru bangun kebakar pula lagi. Mana mungkin udah ada kubur aja. Itulah intinya. Saudara, by his time dia jalan tetap. Dia bilang begini, saya percaya Tuhan pasti di pihak saya kok. Selama saya gak menyerah, selama saya berserah, selama saya berjalan sama Tuhan. Tuhan pasti di pihak saya. Saudara, singkat cerita, orang yang dibilang gila, orang yang diragukan, tapi Tuhan peduli. Hari ini itu hotel di Jakarta, naik ke atas tinggi saudara. Bisa lihat 360 derajat kota Jakarta, keren view-nya. Yang tinggal di sana menteri-menteri, pejabat tinggi negara dan lain sebagainya. Pak Verona kalau mau tinggal di sini silakan tinggal. Enggak Pak. Dengar cerita Bapak aja saya sudah puas. Saya sangat diberkati. Bahwa benar Yesus itu
Tuhan yang peduli. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mengapa Yesus harus menjadi segalanya dalam hidup kita orang percaya. Lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, 3-2 ya baca. Lanjut. Kenapa sih harus Yesus? Karena dia tuh setia. Dia akan bilang sama Pak Yudi, walaupun orang meninggalkan kamu, aku setia sama kamu Pak Yudi. Walaupun orang menjelekkan kamu, aku setia sama kamu Pak Yudi. Walaupun gak ada orang yang tolong, aku akan tolong kamu Pak Yudi. Bu Elisa, walaupun banyak orang meninggalkan kamu, aku setia sama kamu Bu Elisa. Pastor Titus Mulyono, walaupun orang ngejelekin kamu, aku setia sama kamu. Aku akan ada di pihak kamu. Orang mau buat, ini kan begini. Aku yang setia mendampingi kamu Pak Titus sampai pada harinya nanti kita pulang ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang datang silih berganti, Yesus tidak berganti-ganti, dia setia sama saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Yesus. Apapun musimnya Bapak Ibu, mau COVID-19 ke, mau cacar monyet ke, mau cacar kuda ke, terserah deh. Yang satu hal yang saya tahu, Yesus setia tinggal dalam hidup kita. Yesus setia memberi pertolongan bagi kita. Yesus setia memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Dan Yesus setia untuk memberkati anak-anaknya sampai kita pulang ke rumahnya. Rugi bos kalau kita ninggalin Yesus bos. Demi apapun gak cengli, bocengli kalau kita tukar Yesus dengan cuman, oh tapi kan dia ganteng pastor, saya udah umur 32, udah lama, udah ngebet baunya mau nikah. Rugi bos, rugi anak-anak muda. Rugi. Kalau pacaran emang tuh semuanya manis, tanya aja sama orang tua yang sudah menikah puluhan tahun. Jemput jam berapa sayang? Jam 7, 4:30 udah ada depan rumah. Betul gak tante-tante yang sudah dinikahin sama suaminya? Jangan kepahitan gitu wajahnya. Jam berapa Angel? Jam 5 mas. 1:30 udah digonggong anjing depan rumahnya. Wow, siapa sih? Aku sayang. Kan 4:30, aku cinta sama kamu. Coba kalau udah nikah. Masuk mobil, ayo hati-hati sayang. Dielapin. 3 tahun nikah, keplecot bininya Bapak Ibu Saudara, plek. Lakinya bilang, makanya kalau jalan pakai mata. Ikut KKR Pastor Verona biar matanya gak rabun. Saudara, anak-anak muda, jangan tukar itu. Jangan tukar ini. Sama cuman karena, dia habis keren perutnya kotak-kotak Pastor. Gak jamin tuh. Habis dia cantik Pak Pendeta. Habis saya kayak mau nikah gitu. Jangan tukar ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, yang sampai hari ini belum dikaruniai keturunan. Jangan tukar Yesus sama terapi-terapi yang gak jelas gitu. Apalagi pakai kuasa lain. Oh ini cuma dipegang-pegang doang kandungannya terus disemprot-semprot pakai sembur. Jangan. Ntar begitu keluar anaknya cacat kecewa. Tunggu aja. Dia kan yang ngomong dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah. Amin. Pasti dia buka kandungan istri kita Pak. Di dalam Yesus gak ada kata kemandulan. Sarah yang mandul punya anak. Amin. Elizabeth yang mandul punya anak. Lagi-lagi saya berkata semua indah pada waktunya Tuhan. Dia tuh setia Bapak Ibu. 2 tahun kita dirundung dengan masalah COVID ini Bapak Ibu. Gak ada satupun saudara maaf ya yang jadi gembel. Saya salah gak ngomong gitu Bapak Ibu? Bener gak kira-kira? Kita ini semua 2 tahun ngalamin pandemi. Sama-sama susah, sama-sama bingung muter otak gimana caranya bertahan. Tapi gak satu orang pun Yesus biarkan jadi gelandangan. Jadi gembel, minta-minta. Dia yang pelihara, dia setia. Masa yang model kayak begini kita tinggalin gitu loh. Buat anak-anak muda nih yang pacaran sama beda agama, putuskan sekarang juga.
sebelum menyesal di kemudian hari. Saya sangat percaya anugerah Tuhan, tetapi hidup ini saudara yang putuskan. Jangan berani-berani Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, tinggalin Yesus. Nyesel. Saya tutup dengan ini. Beberapa waktu yang lalu, seorang anak Tuhan hubungi saya. Pastor, saya seorang perempuan usia sekian. Saya mau dibaptis ulang. Mau ngapain? Saya sudah pindah agama. Kenapa? Saya pikir dia baik. Saya pikir dia bertanggung jawab. Dia tuh ganteng orang. Oh terus? Ternyata saya diabaikan setelah menikah 3 bulan. Saya diabaikan, saya dipukul, saya dihajar, saya ditendang, diperlakukan seperti binatang. Saya sudah mengucapkan untuk meninggalkan Yesus di agama itu. Apakah saya masih berkenan di mata Tuhan? Saya bilang masih. Apakah saya masih layak? Sampai mati dia melayakkan kamu. Apakah saya masih diterima? Masih, saya bilang. Dia di Palembang, dia mau datang ke Jakarta ke gereja saya. Enggak usah, saya bilang. Sadari Yesusmu baik, Yesusmu setia. Kalau kamu sadar itu salah, jangan lakukan itu lagi. Lihat, ujung-ujungnya, awalnya manis seperti gula. Ujungnya, kita diludahi seperti obat pahit Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Yesus. Karena suka gak suka, terima gak terima, Yesus akan tolong kita, Yesus akan berkati kita, Yesus akan genapi janji firman-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri, hanya bagimu.